Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillahi amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, begitu pula kesempatan untuk senantiasa memberikan menyampaikan presentasi makalah dalam mata kuliah media pembelajaran. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi sebagai pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, sebelum kita masuk pada materi media pembelajaran, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Abdur Rahim dengan NIM 212020 3886 10 80 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Usman MAG. Selanjutnya kita masuk pada pemilihan media pembelajaran. Media pada dasarnya adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan kata lain, media adalah perantara antara guru dan siswanya dalam proses belajar mengajar, dan dalam hal ini maka guru harus bisa memiliki media mana yang baik untuk siswanya. Selanjutnya, dasar pertimbangan pemilihan media. Dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya, kriteria media pembelajaran yaitu pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka kondisi dan keterbatasan dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat karakteristik media yang bersangkutan. Seperti telah diuraikan, kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem interaksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau generalisasi. Yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Dan yang kelima, pengelompokan dan sasaran. Dan yang keenam, mutu teknis. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media ada 6. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Dan yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi perlu diperhatikan. Yang kelima, kualitas teknik. Dan yang keenam, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Pada prinsip-prinsip pemilihan media, dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Motivasi harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar. Yang kedua, perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka, maka pelajari melalui media pembelajaran itu. Yang keempat, organisasi isi pembelajaran akan semakin mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari. Yang kelima, persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik. Dan yang keenam, emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dari perasaan akan sangat berpengaruh dan bertahan. Yang ketujuh,
partisipasi. Agar pembelajaran berjalan dengan baik, maka seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekadar diberitahukan kepadanya. Yang kedelapan, umpan balik hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. Yang kesembilan, penguatan. Pada pembelajaran ini amat bermanfaat, dapat membangun kepada siswa tersendiri. Dan yang kesepuluh, latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir adalah penerapan, yaitu hasil belajar diinginkan oleh seseorang siswa untuk menerapkan atau melihat situasi tertentu. Selanjutnya, model atau prosedur pemilihan media. Ada 3 model prosedur pemilihan media yang dikemukakan oleh Arif S. Sadiman, yaitu yang pertama model flowchart. Model ini menggunakan eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua model matriks, berupa penangguhan model pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya teridentifikasi. Dan yang ketiga, model checklist, yang menangguhkan keputusan pemilihan yang sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Selanjutnya, pada umumnya prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekadar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar atau peraga. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria tertentu. Yang kelima, mereview kembali kelebihan dan kelemahan media. Dan yang terakhir, perencanaan pengembangan media tersebut. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan dibahas tersebut akan mengikuti taksonomi Lessing, yaitu yang pertama media berbasis manusia. Dalam hal ini guru, instruktur, tutor, kegiatan kelompok dan lain-lain. Yang kedua media berbasis cetakan, yaitu buku, lembaran lapis, buku kerja atau latihan. Selanjutnya, yang ketiga, media berbasis visual. Dalam hal ini, grafik, peta, buku, film, bingkai atau slide. Dan selanjutnya, media berbasis audio visual, yaitu video atau film. Dan media berbasis komputer selanjutnya, yaitu video interaktif. Sekian dan terima kasih. Itulah pembahasan dari makalah saya tentang media-media, penggunaan media pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.